Salam sejahtera bagi kita, umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Ya, 2-3 ya. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita siang hari ini. Yesus setia mengepalai rumahnya. Amin. Amin. Ya, kata mengepalai, tentunya kita sudah mengerti ya, kepala. Ya, kalau di rumah ini, ya, Bapak Barat sebagai kepala. Nah, di sebelah ada Pak Yanto sebagai kepala. Amin. Amin. Yang mengepalai rumahnya, yang bertanggung jawab atas seisi rumahnya. Itu. Ya. Dialah yang menanggung jawabi, ya. Nah, kalau Yesus sebagai kepala, nah kita inilah rumahnya. Amin. Amin. Jadi katakan kita rumahnya. Ya. Rumahnya ialah kita. Tapi ada jikanya. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Artinya kalau kita setia, mau dikepalai, mau digembalakan, mau dipimpin oleh Tuhan. Amin. Amin. Iya. Kalau kita setia, maka kita juga akan merasakan kesetiaan Tuhan mengepalai kita. Ya. Dialah yang akan memikirkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Ya, kalau kita rumahnya. Kalau dalam ayat lain kata kita ini tubuhnya, dia kepala. Amin. Ya. Rumahnya atau tubuhnya sama. Ya. Jadi dia yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Ya. Dialah yang bertindak untuk menyelesaikan segala permasalahan di dalam rumahnya. Sehingga kita tidak perlu pusing-pusing. Ya. Kenapa orang banyak stres? Termasuk orang Kristen, karena dia, ya, tidak membuat Yesus sebagai kepala di dalam rumahnya, di dalam hidupnya. Kalau Yesus sebagai kepala, sudah pasti dialah yang memikirkan segalanya. Anggota keluarganya, tubuhnya tinggal tenang. Ya, coba kalau apalagi anak-anak dari sini, ya, mereka tidak akan berpikir ya tentang masa depan mereka. Mereka hanya yakin orang tua mereka akan menanggung jawab mereka. Amin. Ya, seharusnya kita seperti itu. Ya. Dialah yang berusaha untuk menutupi segala kekurangan yang ada di dalam rumahnya. Ya. Dialah yang menjamin masa depan rumahnya. Kita di rumahnya. Bagaimana masa depan kita ke depan? Jangan ragukan. Tuhan sudah jauh-jauh hari merancangkan itu. Dalam Yeremia pasal kalau nggak salah 29 ya. Iya. Tuhan mengetahui, ayo coba dibaca depan biar jelas. Yeremia 11 ayat 29. Yeremia 29 ayat 11. Serbalik. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Memberikan. Ya. Jadi Tuhan punya rancangan atas kita masing-masing. Amin. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir tentang masa depan kita. Rancangan Tuhan tadi dikatakan rancangan damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi siapapun kita di sini, kalau betul-betul kita mau setia dikepalai oleh Tuhan, maka ya nggak usah khawatir tentang masa depan. Tuhan sudah rancangkan yang terbaik bagi kita. Dialah juga yang menjamin keamanan rumahnya, ya, memberikan kita damai sejahtera.
Jadi sekali lagi, ayat tadi menjelaskan bahwa rumahnya itu ialah kita. Kita dikatakan tempat kediamannya, tempat tinggalnya. Setia mengepalai rumahnya, artinya Allah itu tiada berhenti untuk memimpin, mengurus, mengarahkan, menanggung-jawabi, ya, atau menggembalakan kita. Kalau kita setia juga. Nah, jadi bagaimanapun keadaan kita sekarang ini, ya, jangan jadi berubah setia. Kemarin Bapak sampaikan dalam ibadah kaum Bapa, dalam Yehezkiel pasal 15 itu, Yerusalem digambarkan sebagai kayu anggur yang tidak berguna. Ya, umat Tuhan digambarkan seperti kayu anggur yang tidak berguna. Kenapa? Ayat tadi mengatakan bahwa umat Tuhan itu berubah setia. Ya, kalau kita tidak setia, maka pasti kita tidak bisa berbuah. Yang diharapkan dari pohon anggur itu hanya buahnya. Nanti kalau dibaca Yesaya pasal 15 itu, ya, apa kelebihan kayu anggur dengan kayu-kayu lain di hutan katanya? Nggak ada sama sekali. Kalau kayu-kayu, contohnya di sini, ya, kayu bakau itu sangat berharga, ya kan? Bisa dijadikan arang, bisa dijual di sini, yang bagus diekspor, ya, harganya mahal, ya kan? Tapi kayu anggur, ya, mau buat perabot rumah tangga pun nggak bisa, mau bikin gantungan pun nggak bisa, karena dia sifatnya sulur-suluran, dan sulur-suluran pun nggak kuat, nggak bisa dibuat jadi tali. Yang lain, contohnya rotan, itu sangat mahal juga, bisa kayu, bisa bikin kursi dan lain sebagainya, perabot yang mahal. Jadi kita umat Tuhan ini digambarkan sebagai kayu anggur. Kalau kita tidak setia, pasti tidak bisa berbuah. Dan kalau tidak berbuah, itu yang dikatakan tadi, tidak berguna. Amin. Ya. Kalau sudah tidak berguna, pasti dipotong. Nah, jadi umat Tuhan, ya, yang di Tanjung Gundap atau kita semua yang di sini, mari kita setia, ya, apapun yang kita hadapi. Ya, itu merupakan tantangan-tantangan yang memang diizinkan Tuhan untuk kita lewati, ya, supaya kita semakin kuat. Dia Allah kita itu adalah kepala, ya. Nah, ini yang perlu kita melekat di pikiran kita, supaya kita tidak ragu, ya, tentang hidup kita ini. Ya. Dalam doa Bapa kami juga diajarkan, ya, berdoalah demikian katanya, Bapa kami yang di sorga, ya. Bapa kita sebagai anak. Hubungan kita dengan Allah itu sangat dekat sebenarnya. Tapi seringkali umat Tuhan itu menjauhkan diri. Dulu setia, sekarang nggak setia. Akhirnya apa? Semakin kita tidak setia, semakin banyak permasalahan nanti kita hadapi. Tapi kalau kita setia, walaupun ada permasalahan, ada pergumulan, Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk mengatasinya. Amin. Iya, jadi orang-orang yang dianggap sebagai rumahnya atau umatnya kita ini akan tinggal tenang, bisa damai sejahtera, menikmati, ya, karunia Tuhan. Bukan berarti nggak ada tantangan, ya. Umat Tuhan itu, ya, tidak dijanjikan hidup tanpa tantangan. Murid-murid Yesus pun, ya, sudah murid Yesus, mereka sering menghadapi banyak tantangan. Mereka di laut, ya, dilanda gelombang, angin sakal, ya. Bahkan pernah Yesus juga ada di perahu itu, mereka ketakutan juga, ya. Yesus ada di perahu tidur, murid-muridnya hampir mati ketakutan. Kenapa? Karena mereka mengandalkan diri sendiri, tidak menempatkan Yesus sebagai kepala. Mereka merasa, oh, kami dari dulu, dari nenek moyang kami nelayan, udah pandai lah soal perahu nelayan, menjalan ikan, menyeberang ke pulau seberang. Yesus ini anak tukang kayunya ini, mereka pikir seperti itu. Akhirnya karena Yesus tidak dilibatkan, Yesus tertidur. Makanya di tengah laut
ketika mereka menghadapi badai, ya hampir KO. Mereka hampir mati ketakutan. Nah, itu karena tidak menempatkan Yesus sebagai kepala. Adanya lagu kita. Dengan Yesus sebagai kepala, semua pasti beres, ya kan? Nah, ku mau menempatkan Yesus sebagai kepala. Mari umat Tuhan di tempat ini, tempatkanlah Yesus sebagai kepala. Amin. Ya. Kepalanya yang memikirkan seluruh tubuh kita ini. Nah, kalau kita menempatkan kita sebagai tubuh, sebagai rumahnya, sebagai baitnya, apalagi kalau dalam 1 Timotius 3:16 kita dikatakan bait Allah yang kudus. Coba dulu 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada diam di dalam kamu? Amin. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Allah, rumah Allah. Ya. Jadi sama. Tadi katakan dan rumahnya ialah kamu. Asal kita setia. Ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Iya, kembali lebih jelas lagi, ya. Dan di sini ada pembelaan. Kalau ada orang yang mau membinasakan bait Allah atau membinasakan kita, Allah sendiri yang akan membela. Amin. Iya. Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu ialah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Gak mungkin Allah membiarkan kita yang ada di tubuhnya dicelakai orang, ya kan? Orang yang masih sehat, normal pikirannya, tidak akan membiarkan orang lain, ya, untuk membinasakan tubuhnya. Selagi otaknya jalan, pasti dia akan menghindar, melawan dan lain sebagainya. Amin. Pasti dia membela tubuhnya. Gak usah soal membela yang ibu-ibu. Pasti dirawat tubuhnya, ya kan? Dirawat rambutnya, ada ke salon kah, ya kan? Dirawat. Kalau agak pegal linu, pergi ke tukang pijit, ya kan? Atau dipanggil tukang pijat. Merawat tubuhnya. Amin. Amin. Iya. Itu kalau orang yang memang masih sehat jasmani dan rohani, pasti diperhatikan tubuhnya. Nah, Yesus kalau memang kita tempatkan Yesus sebagai kepala, dialah akan memperhatikan kita seutuhnya. Amin. Amin. Seluruhnya. Ya. Mulai dari apa kebutuhan kita, apa masa depan kita. Ya. Jadi umat Tuhan tempat ini jangan berpikir kami gini-gini aja nanti terus. Enggak. Tuhan sedang merancangkan yang terbaik bagi umat Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Asal tadi setia. Nah, jadi gini, umat Tuhan tempat ini, kalau kita setia digembalakan, ya, banyak cara Tuhan memberkati kita di tempat ini. Ya. Baik secara rohani maupun rohani. Selama ini kan sudah kita lihat, bahkan jemaat di sini sudah merasakan pembelaan Tuhan. Amin. Iya. Secara rohani dari mana-mana, dari negara mana sudah berkhotbah di tempat ini, mengunjungi tempat ini. Amin. Dari mana-mana juga bisa dipakai Tuhan memberkati jemaat di tempat ini. Amin. Dari Singapura, dari mana-mana, Malaysia dan sebagainya, ya kan? Nah, itu cara Tuhan memberkati umat Tuhan di sini. Jadi gini, walaupun kita digembalakan di Sungai Daun, bukan berarti berkatnya harus dari Sungai Daun, bukan seperti itu. Amin. Amin. Dari mana-mana Tuhan utus memberkati, tapi itu berkat kesetiaan kita dalam mengasihi, melayani Tuhan. Ya. Jadi
Jangan nanti berpikir, ke semua ada, nggak ada apa-apanya. Nanti karena dari Singapura banyak berkat, kami digembalakan orang Singapura aja. Padahal itu cara Tuhan memberkati karena setia di sini, setia digembalakan. Amin. Amin. Ya. Jadi mari setia, amin. Amin. Setia digembalakan. Ya. Banyak cara Tuhan untuk memberkati kita, banyak cara Tuhan membela kita. Ya, dari orang-orang yang tidak kita kenal nanti Tuhan utus. Ya. Termasuk ibu kita juga. Ya. Siapapun yang dipakai Tuhan merawat, itu berkat kesetiaan kita dalam mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Iya. Jadi nggak harus dari Sungai Daun. Amin. Ya. Itu cara Tuhan karena kesetiaan ya dalam melayani Tuhan. Nah, kembali dari Ibrani tadi. Nah, jadi Yesus adalah pencipta alam semesta, ya. Maka segalanya ada di dalam kuasa Yesus. Oleh karena itu tidak ada nanti masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai rumah Allah. Tadi saya katakan rumahnya ialah kita, maka dialah yang akan memperhatikan seisi rumahnya. Ya. Dialah yang, ini rumahku ini udah bolong di atas, aku perbaiki dulu. Kira-kira seperti itu. Ini jendelanya udah rusak, aku perbaiki. Ya. Kepala rumah itu pasti memperhatikan seluruh rumahnya. Ini ada lubang tikus, tutuplah ini katanya. Jadi semua seluk-beluk rumah itu pasti diperhatikan yang menjadi kepala rumah itu. Nah, kita pun seperti itu. Kalau memang kita menempatkan Yesus sebagai kepala kita, maka seluruh seluk-beluk hidup kita ini, dalam isi hati kita pun Tuhan tahu, Tuhan akan penuhi. Amin. Syaratnya tadi setia. Ya. Tapi kalau kita nggak setia, ya masalah sedikit aja pun nanti kita bisa stres. Ya. Tadi saya katakan, orang seringkali emosi, marah-marah karena tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Ya. Tidak bisa menerima perlakuan yang tidak sesuai dengan dia pikirkan. Baik oleh suaminya, baik anak-anaknya yang banyak cincong ya. Yang nakal, dari tetangga, keluarga juga bikin masalah. Ya. Kenapa? Karena dia mengapalai dirinya sendiri. Kan terkadang kita sok jago, kan? Sok bisa memikirkan segalanya. Buktinya sok jago apa? Tidak mau beribadah, tidak mau menempatkan Yesus sebagai kepala. Akhirnya nanti ya menghadapi jalan buntu. Kenapa? Karena pikirannya nggak terbuka. Yang bisa buka pikiran kita supaya bisa mendapat jalan keluar itu adalah Tuhan. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita menempatkan Yesus sebagai kepala atas hidup kita, atas keluarga kita, maka Yesus akan setia untuk mengepalai kita dan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Dia kepala, dialah yang memikirkan ya segala yang menjadi kebutuhan kita, ya, sehingga otak kita pun bisa lancar-lancar aja, ya, nggak stres, ya, nggak apa istilah mumet katanya, nggak tahu apa arti mumet. Ada lagi bilang, lagi hang otakku katanya, lagi hang kayak komputer. Jadi nggak bisa berpikir apa-apa. Kenapa? Terlalu banyak pikiran di sini dan tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau Yesus kita buat sebagai kepala, ya maka dia akan lancarkan semua, ya, lancar saraf-saraf, sendi-sendi dan sum-sum, ya kan? Pemikiran lancar, ada masalah langsung Tuhan Tuhan berikan jalan. Ini yang salah, menyelesaikan ini. Ya, ada jalan keluar. Amin. Jadi nggak ada istilah stres, pusing 7 keliling, 8 keliling, apalagi 10 keliling.
Ya. Nah, jadi Yesus itu setia mengepalai rumahnya kalau kita juga setia sampai pada akhirnya. Amin. Jangan nanti di tengah-tengah perjalanan kita akhirnya kita tidak setia, kecewa, bosan di situ katanya. Lama kali masuknya. Jam 2 ngantuk aku katanya. Ya. Kalau Yesus ya tengah hari pun dia melayani. Amin. Ya. Bahkan di saat tengah harinya keselamatan itu terjadi, ya kan? Lagi jam 12 siang itu Yesus di kayu salib. Ya, panas-panas terik. Ya. Dikatakan aku haus katanya, malah dikasih anggur asam. Bercampur dengan teduh. Nah, itu cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jadi seberat apapun apa yang kita alami, Yesus sudah lebih dahulu mengalaminya, ya, untuk menolong kita. Ya, jadi kalau manusia bisa tidak setia, Yesus itu akan tetap setia. Amin. Ya, kalau di dalam Yesaya 49 ayat 15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau, kata Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tapi syaratnya tadi, mari kita setia. Amin. Iya, nggak perlu kita ragukan kesetiaan Tuhan, ya, karena pada hakikatnya Allah itu setia. Dalam 2 Tesalonika 3 dikatakan namanya itulah yang setia dan yang benar. Itu dalam Wahyu juga, Wahyu 19 ayat 11. Nama Allah itu, Yesus itu yang setia. Kalau namanya sudah setia, pasti juga kasihnya, berkatnya, pertolongannya, ya, setia menolong kita, ya, tepat pada waktunya. Amin. Iya. Jadi sekali lagi, ya, tempatkanlah diri kita ini, tempatkanlah keluarga kita sebagai rumah Allah. Artinya Allah yang memerintah. Amin. Baik, puji Tuhan. Sampai sini firman Tuhan, kita berdoa.